Assalamualaikum, gimana kabarnya semua? Semoga semuanya sehat-sehat ya, amin. Oke, pada kesempatan kali ini kakak mau bahas soal PAS untuk kelas 10 SMK. Langsung ke soal ya, perhatikan baik-baik. Nah, ini untuk yang pertama, soal nomor 3, baris aritmetika, suku ketiga adalah 13 dan suku kelima itu 22. Maka suku pertamanya adalah berapa? Oke, perhatikan, kita dapat clue dari soalnya, yaitu adalah soal ini itu merupakan soal baris aritmetika. Nah, kalau baris aritmetika kita bisa pakai rumus berikut. Yuk, lihat ya, perhatikan ini kakak ada rangkuman rumusnya. Kita bisa pakai rumus yang paling atas ini ya, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B ya. A nya itu suku pertama, B nya itu beda antar suku. Oke, dari yang diketahui ini kan suku ketiga 13. Nah, udah pas belum? Oke. Ya. Dari yang diketahui U3 sama dengan 13, nah bisa kita tulis kayak gitu. U5 sama dengan 22 ya. Nah, kita bisa gunakan rumus yang tadi. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Nah, dari yang diketahui kita bisa substitusi ya. Berarti U3 sama dengan A ditambah 3 dikurang 1 dikali beda sama dengan 13 ya. Karena kita tahu U3 itu 13 ya. Kita sederhanain, A ditambah 3 dikurang 1 berarti 2 dikali B, 2B. A tambah 2B sama dengan 13. Ini kita dapat persamaan pertama ya. Oke, sampai sini bisa nangkep. Terus kita bisa cari persamaan kedua dari U5. U5 itu sama dengan A ditambah 5 dikurang 1 dikali beda sama dengan 22. Nah, kita sederhanain lagi, berarti 5 dikurang 1 itu 4, 4 kali B berarti 4B. Berarti A ditambah 4B sama dengan 22. Nah, kita dapat persamaan kedua. Dari dua persamaan ini kita bisa pakai eliminasi dan substitusi. Tapi karena yang ditanya suku pertama, cukup A-nya aja. Nah, karena kita cuma mau cari nilai A-nya, kita bisa eliminasi B-nya dulu ya. Tapi karena B-nya ini koefisiennya berbeda, yang atas itu 2B, yang bawah 4B, berarti harus kita samain dulu ya, biar bisa kita eliminasi. Nah, yang atas kita kali 2, yang bawah dikali 1 ya. 2 dikali 2 nanti kan jadi 4, 4 dikali 1 tetap 4. Nanti karena koefisiennya udah sama, bisa kita langsung eliminasi atau kita coret ya kan. Oke. Nah, paham ya kenapa dikali 2 sama dikali 1? Nah, berarti kan kalau yang atas dikali 2, semuanya harus dikali 2, semua persamaannya. Nah, A dikali 2 berarti kan 2A. 2B dikali 2 itu jadi 4B. Ya, 13 juga dikali 2 jadinya 26. Oke. Nah, yang bawah itu kan dikali 1, berarti nggak ada perubahan ya, tetap aja tulis lagi. A tambah 4B sama dengan 22. Oke. Karena sama-sama 4B tadi, kita bisa langsung eliminasi B-nya. Eliminasi B berarti 2A dikurang A sisa A ya kan. 26 dikurang 22 dapat 4. Karena A itu sama aja suku pertama, ya kan, lambang adalah suku pertama. Suku pertama itu kan lambang lainnya itu U1. Oke, kita dapat jawabannya. U1 sama dengan A sama dengan 4 gitu. Sampai sini bisa dipahamin? Kalau masih ada yang bingung atau kurang paham, boleh tanya di kolom komentar ya. Insya Allah kakak jawab. Oke, sip. Bisa lanjut nomor selanjutnya. Oh ya, boleh kalau mau screenshot dulu jawabannya ya. Ini jawaban nomor 3. Cekidot. Nah, ini kalian screenshot dulu. Nanti bisa di pause dulu ya videonya. Nah, jawaban nomor 3. Jadi dari kiri ke kanan nulisnya, oke? Jadi kalau kayak gini, stepnya itu kalian cari persamaan, terus pakai eliminasi gitu ya. Udah selesai screenshotnya? Kita lanjut untuk nomor berikutnya, nomor 4. Oh iya, nih kakak kasih nomor ya.
nomor 1 sebelah kiri, terus step berikutnya di sebelah kanan ya, yang eliminasi. Nomor 4 itu baris geometri. Suku pertamanya diketahui ya, yaitu 16, suku keduanya 36. Maka rasionya berapa? Nah, karena ini geometri, kita bisa pakai rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Nah, kalau kalian lupa, bisa dilihat ini ada rangkuman rumusnya ya. Yang geometri UN yang paling atas itu ya, sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Boleh screenshot dulu kalau mau untuk rumusnya. Oke, kita balik lagi ke soal. Nah, diketahui dari soal itu kan U1 16. Nah, bisa kita tulis U1 sama dengan 16 sama dengan nilai A-nya, ya kan? Kemudian U3 itu sama dengan 36. Nah, kita bisa cari rasio dari dua suku ini dengan cara kita substitusi aja ya yang diketahui. Karena diketahui U3 sama A, berarti kan tadi dari rumus UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Berarti kita masukkan U-nya, N-nya 3, berarti U3 sama dengan A-nya itu jangan bingung ya. A itu kan U1. Ya udah, berarti A-nya kita masukkan 16. 16 dikali R pangkat, karena N-nya 3 dikurang 1. Nah, berarti U3 sama dengan 16 kali R, 3 dikurang 1 berapa? 2. Ya kan? Nah, karena kita punya di soal diketahui nih bahwa U3 itu 36, berarti U3 kita ganti 36 ya. 36 sama dengan 16 kali R kuadrat gitu. Nah, karena kita mau cari nilai dari R kuadrat, nilai dari R-nya, berarti kan 16 sih kita pindah ruas ke kiri ya. Berarti 36 dibagi 16. Nah, 36 dibagi 16 itu kita sederhanain, bisa sama-sama dibagi 4 gitu kan. Sama-sama dibagi 4, berarti 36 bagi 4 9, 16 bagi 4 4 gitu kan. Nah, karena kita mau cari nilai R-nya aja bukan R kuadrat, berarti kan yang ruas kiri kita akarkan ya. Akar dari 9 itu berapa? 3 ya kan. Terus akar dari 4 itu berapa? 2 itu ya. Berarti rasionya itu 3/2. Oke, selesai. Jadi gimana sampai sini, bisa dipahamin? Kalau masih ada yang bingung boleh ditanya di kolom komentar, insyaallah kakak jawab. Sip. Ini kalau mau screenshot jawabannya ya nomor 4. Berarti rasionya itu 3/2 gitu. Oke, screenshot dulu kalau mau di pause videonya ya. Jadi kita lanjut nomor 5. Nah, untuk nomor 5 terlalu ngezoom ya. Ini ketahui itu baris aritmetika ya. Ini mirip kayak soal nomor 3 tadi yang udah kita kerjain. Baris aritmetika suku kedua adalah 10 dan suku kelimanya adalah 19, maka suku kedua-duanya berapa gitu kan. Nah, ini sama banget, cuman bedanya yang ditanya bukan suku pertama tapi suku ke-22. Berarti stepnya kalian harus tahu dulu berapa sih suku pertamanya dan berapa sih beda antar sukunya kayak gitu. Nah, dari di soal kita tahu ya U2 itu sama dengan 10, U5 itu sama dengan 19 ya kan. Nah, dari yang diketahui ini kita bisa substitusi ke rumus. Nah, rumusnya tadi di awalnya sama. U2 berarti kan sama aja A ditambah 2 kurang 1 dikali B. Nah, U2 itu sama dengan 10, berarti sama dengan 10. A ditambah 2 kurang 1 itu kan
1 kali B, B. Berarti persamaan pertama A plus B sama dengan 10 gitu. Oke, lanjut nomor 2. Persamaan kedua maksudnya. Kan kita tahu U5 itu 19. Ya kan? Berarti A ditambah 5 kurang 1 dikali B sama dengan 19. Berarti A ditambah 5 kurang 1 itu kan 4. 4 dikali B sama dengan 19. Jadi kita dapat persamaan keduanya ya, yaitu A plus 4B sama dengan 19. Nah, dari persamaan ini, dua persamaan ini bisa kita eliminasi ya buat dapat nilai A sama nilai B. Gitu. Sebelah kanan ya, step berikutnya. Kita bisa eliminasi persamaan 1 sama persamaan 2. Nah, di sini kan karena koefisien A-nya itu udah sama, yaitu 1, bisa kita langsung hilangkan aja nih variabel A-nya. A sama A coret, ya kan? Nah, itu ya dijadiin 1 ya, persamaan sama persamaan 2. A sama A coret, berarti kan sisanya tinggal B dikurang 4B. B dikurang 4B itu kan min 3B. 10 dikurang 19 itu min 9 ya. Nah, sama-sama min, berarti minnya bisa kita coret. Nah, karena kita mau cari nilai B, berarti B sama dengan 9 dibagi 3. 9 bagi 3 berapa? 3. Nah, berarti kita dapat deh nilai B-nya itu 3. Ya, sampai sini bisa dipahami nyari B. Oke, kita lanjut ya. Karena B-nya udah kita dapat, kita bisa substitusi nilai B-nya. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Nah, kalau kakak di sini pakai persamaan 1 ya, yaitu A plus B sama dengan 10. Nah, kita masukin aja nilai B-nya. B-nya kan 3. Berarti A ditambah 3 sama dengan 10. Karena kita mau cari nilai A-nya, berarti A sama dengan 10 plus 3 pindahkan jadi min 3 ya. Berarti A sama dengan 10 kurang 3, 7. Sampai sini bisa dipahamin A-nya 7. Oke, karena kita dapat nilai B sama dengan 3 dan A sama dengan 7, kita bisa substitusi nih nilai A dan B tersebut ke rumus suku ke N. Ya, karena ditanya suku ke-22 berarti U22 gitu. Ya. Oke, next lagi ke kanan. Nah, kita mau cari U22 ya. U22 itu kan rumusnya A ditambah N dikurang 1 dikali B ya. Tadi kita dapat A-nya itu 7, B-nya itu 3 ya. N-nya karena tanya 22 berarti 22 dikurang 1, berarti 22 kurang 1 21, 21 kali 3 63 ya kan. Ingat operasi penjumlahan sama perkalian duluan kan perkalian ya, jadi dikali dulu. Hasilnya 63 ditambah 7 dapat 70 gitu deh, gampang kan? Jadi stepnya kalau ketemu soal kayak gini, step pertama kalian bikin persamaan, step kedua kalian lakukan eliminasi substitusi buat dapet A sama B. A suku pertama, B beda antar suku. Terus yang ketiga kalian tinggal substitusi ke rumus suku ke N, tergantung suku yang ditanya, suku keberapa yang ditanya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ya, kita lanjut nomor berapa nih? Nomor 6. Nah, nomor 6 ini soalnya agak ada yang kepotong ya, nanti kalian cek lagi di soalnya ya. Tapi kita lihat aja dari yang sudah diketahui ya. Nah, jadi itu nomor 6 itu. Nah, oh iya, sebelum masuk ke nomor 6, kalau ada yang mau screenshot boleh. Jadi stepnya dari kanan ke kiri ya, 1, 2, 3, ada 3 step. Nah, yang tadi bisa di pause dulu kalau mau nge screenshot. Nah, nomor 6 ini karena ada yang kepotong soalnya, nanti bisa dicek lagi. Ini dari yang diketahui aja ya. Yang diketahui itu kan U6 sama dengan 3, U8 sama dengan 12. Yang ditanya itu berapa sih suku ke-12 nya. Nah, ini kita bisa pakai rumus suku ke N dari baris geometri ya. Baris geometri itu kan rumus suku ke N nya AR pangkat N dikurang 1. Nah, kalian tinggal cari persamaannya. Berarti A kali R, karena N dikurang 1 berarti 6 kurang 1 ya. Berarti A kali R pangkat 5 sama dengan 3. Itu kita dapat persamaan pertama ya. Ya, ada rumusnya.
persamaan 1 diperoleh. Kita lanjut untuk persamaan keduanya. Oke. Karena U8 yang diketahui, berarti A kali R pangkat 8 dikurang 1, ya kan. Nah, berarti 8 kurang 1 kan 7. Nah, berarti AR pangkat 7 sama dengan 12. 12 itu diketahui ya. Diketahui dari soal. Nah, kita bisa pakai perbandingan. Kita bandingin U8 sama U6-nya. U8 itu kan AR7, AR pangkat 7 maksud saya per AR pangkat 5 ya. Sama dengan, nah itu perbandingan sukunya juga ya. Karena suku 8 12, suku 6 itu 3, berarti 12/3. A sama A bisa kita coret nih, karena sama-sama 1 pangkatnya ya. Kita eliminasi. Terus R pangkat 7 sama R pangkat 5 kan basisnya sama-sama R. Nah, berarti karena pembagian berarti pangkatnya bisa kita kurang. Ya, 7 dikurang 5. Jangan lupa ya, ruas kanan juga sama. 12 bagi 3 berarti 4. Kita sederhanain. Ya, karena 7 dikurang 5 itu 2, berarti R kuadrat. Ya kan, atau R-nya tinggal pangkat 2 sama dengan 4. Nah, karena kita mau cari nilai R-nya bukan R kuadrat, berarti kan ruas kanan kita akarkan ya. Akar dari 4 itu sama dengan 2. Oke, kan itu kita dapat nilai R-nya adalah 2 atau rasionya itu 2. Nah, dari rasio itu nanti kita berikutnya cari suku pertama ya. Ke sebelah kanan ya. Step ketiga. Untuk cari R bisa dipahamin ya. Nah, kemudian kita bisa substitusi ya. Buat nyari nilai A dengan substitusi R sama dengan 2 ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 boleh. Nah, di sini kakak pakai persamaan 1, yaitu AR pangkat 5 sama dengan 3. Oke. Nah, karena udah diketahui tadi R-nya 2, berarti A dikali 2 pangkat 5 sama dengan 3. Berarti karena kita mau cari nilai A sama dengan 3 per 2 pangkat 5. Nah, ini 2 pangkat 5 gak perlu kita jabarin dulu ya. Jadi tulisnya kayak gitu aja, 3 per 2 pangkat 5. Jadi kita nanti gampang dalam menghitungnya. Oke. Karena udah dapet nilai A sama R, nanti kita bisa substitusi ke rumus suku KN dari baris geometri ya. Karena ditanya U12, berarti A kali R pangkat 12 dikurang 1, ya kan? Nah, tadi kita punya A-nya itu 3, ya kan? Terus A-nya itu 3 per 2 pangkat 5, R-nya itu 2. Nah, 2 dipangkatkan 11. Kenapa? Karena 12 dikurang 1 ya. Nah, ingat ya lagi ya, tadi rumus UPN itu yang di atasnya ya. Nah, karena sama-sama basis 2 ya kan, dan dia pembagian, berarti 2-nya itu bisa kita sederhanain dengan cara dikurang pangkatnya. Berarti 3 dikali 2 pangkat 11 dikurang 5. Ya, berarti 3 dikali 2 pangkat 6. Nah, itu kalian sederhanain sendiri ya, cari hasilnya. Nanti tulis hasilnya di kolom komentar. Nanti kakak cek udah benar belum jawaban kalian, oke? Nah, sampai sini bisa dipahamin. Kalau nanti ada yang kurang paham boleh tanya di kolom komentar lagi. Oke, nanti insya Allah kakak bantu menjelaskan. Ini kalau ada yang mau screenshot untuk nomor 6 ya jawabannya. Jadi ada 4 step. Ada 4 step ya, dari atas ke bawah sampai nomor 4 gitu ya. Nah, ini kalau mau di pause dulu boleh buat nge-screenshot.
Nah, sekarang lanjut nomor 7. Nah, deret 1,5,9, sekian, jumlah 15 suku pertamanya adalah berapa? Nah, kita harus cek dulu ini tuh deretnya aritmatika atau geometri. Dengan cara apa? Kalau aritmatika kita cek apakah perbandingan. Kalau aritmatika itu kita lihat bedanya ya, beda antar sukunya sama apa enggak, konstan apa enggak gitu. Nah, kalau geometri berarti kita lihat rasionya sama apa enggak dari tiap suku. Nah, ternyata pas kita cek aritmetikanya 1 ke 5 kan nambah 4, 5 ke 9 juga nambah 4. Tapi kalau kita cek rasionya 5 dibagi 1 5, tapi 9 dibagi 5 apakah 5? Enggak kan, berarti dia bukan geometri tapi aritmatika. Bisa dipahami sampai sini? Nah, berarti kalau untuk jumlah suku 15 suku pertama itu kita pakai SN-nya ya. SN itu rumusnya N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B ya. Karena ditanya S15, maksudnya jumlah suku ke-15 berarti S15 gitu ya. Nanti kalau kakak kecepatan ngomongnya bisa kalian kurangin speednya ya. Nah, oke, kita tinggal substitusi aja yang diketahui apa aja ya. Kalau B itu kan suku setelah dikurang suku sebelum. Suku setelahnya di sini misalnya kakak ambil U2, sebelumnya berarti suku pertama. Berarti 5 dikurang 1 itu 4, berarti bedanya 4, sama aja ya. Nah, kalau dicari langsung juga bisa kelihatan. Nah, B-nya dapat 4, A-nya itu suku pertama 1. Kalian tinggal substitusi aja semuanya. Karena tanya N15 berarti 15 per 2. Terus A-nya masukin 1, ya kan? N-nya 15 kurang 1, B-nya masukin 4. Nah, udah, kalian tinggal operasi biasa aja. Hitung, jangan lupa duluin perkalian daripada penjumlahan. Nanti kalau udah dapet, nah ini jawabannya paling bawah ya, titik. Oke, nanti kalian hitung sendiri ya hasil akhirnya. Sampai sini dulu video part 1. Nanti kita lanjut video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.